Informasi jelas mengenai Pulau Egghead kita dapatkan pada chapter 1065, di mana Vegapunk mengatakan bahwa Pulau Egghead bukanlah pulau masa depan, melainkan pulau masa lalu. Dia melanjutkan penjelasannya, bahwa ada kerajaan di masa lalu yang memiliki teknologi yang mirip, atau bahkan lebih maju dari apa yang ada di Pulau Egghead. Tentu saja kata-kata dari Vegapunk tersebut, merujuk pada kerajaan kuno yang disebutkan Profesor Clover pada masa lalu. Kerajaan itu dulunya merupakan kerajaan terbesar dan terkuat, namun semua sejarahnya telah terhapus bahkan namanya pun selalu dirahasiakan. Seperti kita ketahui, kerajaan kuno merupakan musuh dari 20 kerajaan yang sekarang bergabung menjadi pemerintah dunia. Jika kita mengingat kembali, Profesor Clover pernah menyebutkan bahwa kerajaan kuno dihancurkan lebih dari 800 tahun yang lalu, pada akhir abad kekosongan. Yang mana setelah berhasil mengalahkan kerajaan kuno, mereka membentuk aliansi untuk menguasai dunia yang sekarang disebut sebagai pemerintah dunia. Adapun pemerintah dunia melarang siapapun untuk mencari tahu mengenai kerajaan kuno, atau bahkan meneliti sedikit pun tentang apa yang dituliskan di Poneglyph. Pada One Piece Chapter 1065, tampaknya kita mengetahui alasan pasti mengapa kemudian pemerintah dunia selama ini melarang untuk siapapun mencari tahu mengenai kerajaan kuno. Apa yang sebenarnya mereka paling takuti bukan saja orang-orang yang ada di kerajaan kuno tersebut, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, bahwa kerajaan kuno dalam 900 tahun terakhir ini memiliki teknologi yang sangat canggih dan sangat kuat. Salah satu contoh teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno disebut sebagai 3 senjata kuno, yang diyakini siapapun yang memilikinya bisa saja menghancurkan dunia. Informasi dari Poneglyph sejauh ini mengungkapkan tentang 3 senjata kuno dan kerajaan kuno, terlibat langsung dalam pembuatan senjata yang sangat luar biasa tersebut. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sebagai manusia, mereka memiliki peradaban yang telah maju secara signifikan dalam teknologi. Akan tetapi tujuan dari senjata-senjata itu diciptakan, serta mengapa kerajaan itu dibangun masih belum diketahui. Nah, jika kita berbicara mengenai kerajaan kuno, sudah pasti kita juga akan membicarakan mengenai Joy Boy. Karena Joy Boy yang selama ini masih menjadi misteri, diduga kuat sebagai raja dari kerajaan kuno itu sendiri. Menariknya, di panel terakhir One Piece 1065, Luffy dan kawan-kawan menemukan robot purba raksasa yang sedang berbaring. Robot itu begitu besar seperti raksasa dengan tanduk di kepalanya, yang mengingatkan kita pada tengkorak yang ada di Onigashima. Oleh karena itu muncul sebuah spekulasi, bahwa kerajaan kuno dulunya memang diisi oleh ras raksasa, seperti yang muncul pada panel di chapter 1065 tersebut. Apalagi seperti yang para fans ketahui, Joy Boy memang selalu dikaitkan dengan ras raksasa karena adanya topi jerami raksasa di Mary Joyce. Topi jerami raksasa tersebut diduga kuat merupakan topi Joy Boy, yang ia gunakan sebagai mahkota pertamanya. Terlepas dari itu, pemerintah dunia memang selalu berusaha menciptakan pasukan raksasa melalui proses gigantifikasi. Itu artinya mereka pasti sudah mengetahui kehebatan ras raksasa, yang dimiliki oleh kerajaan kuno sehingga mereka mencoba membuat tiruannya. Hal ini pula membuat kita memahami mengapa Kaido begitu terobsesi dengan Joy Boy, itu karena memang mereka berasal dari ras yang sama yaitu ras Oni. Kita mengetahui di Arc Onigashima, sebenarnya bisa menjadi momen yang tepat bagi Oda untuk mengungkap sejarah ras Oni atau ras raksasa. Namun tampaknya Oda Sensei masih ingin membuat ini menjadi misteri, hingga muncul waktu yang tepat untuk mengungkapkan mengenai hal itu. Oleh karena itu sangat masuk akal, mengapa Arc Elbaf akan menjadi arc terakhir yang disematkan Oda nantinya. Bisa jadi Oda Sensei sengaja mengungkapkan segalanya tentang abad kekosongan, ketika di Arc Elbaf. Oleh karena itu jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, jangan lupa tulis di kolom komentar.